wabarakatuh. Saya Putri Amelia Febrianti dari kelas 11 IPA 2 akan menyampaikan pembelajaran biologi tentang sistem pernapasan. Sistem pernapasan. A. Pendahuluan. Sistem pernafasan adalah sistem organ pada manusia yang berperan dalam metabolisme tubuh melalui pernapasan dan respirasi. Pernafasan adalah proses pertukaran gas atau udara antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Respirasi adalah proses metabolisme tubuh menggunakan glukosa dan O2 dan untuk menghasilkan energi dan zat sisa CO2. B. Organ sistem pernapasan. Udara pernapasan masuk melalui jalur berikut. 1. Hidung. Hidung adalah alat pernapasan terluar yang dilengkapi dengan dua lubang yang dibatasi sekat hidung, saraf-saraf penciuman atau sel olfaktori, silia, dan selaput lendir. 2. Faring atau rongga tekak adalah daerah dengan percabangan menuju rongga hidung, esofagus, dan trakea. 3. Laring. Laring adalah pangkal tenggorokan yang terdiri dari lempengan-lempengan tulang rawan. 4. Trakea atau tenggorokan adalah batang tenggorokan yang tersusun atas cincin tulang rawan terletak di depan esofagus. 5. Paru-paru atau pulmo adalah alat pernapasan yang terletak di dalam rongga dada, di kanan kiri jantung, dan di atas diafragma. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. 6. Bronkus dan bronkiolus. Bronkus adalah cabang trakea yang terletak di bagian dada dan terdiri atas lempengan tulang rawan dan otot halus. Bronkus bercabang ke arah kiri dan kanan dan menuju paru-paru yang disebut bifurkasi. Bronkus selanjutnya mengalami percabangan lagi yang disebut bronkiolus. 7. Alveolus. Bronkus bercabang lagi membentuk saluran yang lebih halus, kemudian berakhir pada gelembung paru-paru yang disebut alveolus. C. Mekanisme pernapasan. Pernapasan terjadi dalam dua siklus. 1. Fase inspirasi. Masuknya udara ke dalam paru-paru karena tekanan di dalam lebih rendah daripada di luar paru-paru. 2. Fase ekspirasi. Keluarnya udara dari dalam paru-paru karena tekanan di dalam lebih tinggi daripada di luar paru-paru. Pernapasan terjadi melalui dua mekanisme. 1. Pernapasan dada. Terjadi karena gerakan tulang-tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk atau interkostalis. 2. Pernapasan perut. Terjadi karena gerakan otot diafragma. Kapasitas paru-paru adalah jumlah volume udara yang dapat ditampung oleh paru-paru. Kapasitas paru-paru terdiri dari 1. Udara tidal atau pernafasan, yaitu volume ketika inspirasi atau ekspirasi lebih kurang 500 ml. 2. Udara cadangan inspirasi atau komplementer, yaitu volume ketika inspirasi kembali setelah inspirasi lebih kurang 1500 ml. 3. Udara cadangan ekspirasi atau suplementer, yaitu volume ketika ekspirasi kembali setelah ekspirasi lebih kurang 1500 ml. 4. Udara residu, yaitu volume sisa yang selalu berada dalam paru-paru dan tidak dapat diekspirasikan, lebih kurang 1000 ml. 5. Kapasitas inspirasi, yaitu jumlah udara tidal dan cadangan inspirasi lebih kurang 2000 ml. 6. Kapasitas residu fungsional, yaitu jumlah udara residu dan cadangan ekspirasi lebih kurang 2500 ml. 7. Kapasitas vital, yaitu jumlah udara maksimum yang dapat diekspirasikan setelah inspirasi sekuat-kuatnya, kira-kira lebih kurang 3500 ml. 8. Kapasitas total, yaitu jumlah kapasitas vital ditambah udara residu, kira-kira lebih kurang 4000 ml. Frekuensi
Pernafasan seseorang dipengaruhi beberapa faktor, yaitu jenis kelamin, usia, tinggi badan, posisi badan, aktivitas, suhu tubuh, dan kadar oksigen. D. Mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dari sisi tekanan, oksigen dan karbon dioksida dapat bertukar karena perbedaan tekanan. Pertukaran oksigen terjadi melalui mekanisme 1. Oksigen masuk ke dalam tubuh melalui inspirasi. 2. Oksigen berdifusi melalui alveolus menuju kapiler arteri paru-paru karena tekanan parsial oksigen di sekitar alveolus lebih tinggi dibanding kapiler darah. 3. Oksigen dalam kapiler darah diikat oleh hemoglobin atau Hb menjadi oksihemoglobin atau HbO2. Reaksi kesetimbangan yang terjadi pada proses pengikatan oksigen adalah Hb4 tambah 4O2 menuju 4HbO2. 4. Oksihemoglobin kemudian berdifusi masuk ke dalam sel-sel tubuh untuk digunakan dalam proses respirasi. Pertukaran karbon dioksida terjadi melalui mekanisme berikut. 1. Respirasi pada mitokondria. Sel menghasilkan zat sisa yaitu CO2. 2. Karbon dioksida berdifusi dari sel menuju kapiler vena karena tekanan parsial karbon dioksida dalam sel lebih tinggi dibanding kapiler vena. 3. Karbon dioksida pada kapiler vena kemudian dibawa menuju alveolus dengan 3 cara. 1. Oleh plasma darah. Setidaknya 5% CO2 larut dalam plasma darah, membentuk asam karbonat dengan bantuan enzim karbonat anhidrase. CO2 tambah H2O menuju H2CO3. Akibatnya pH darah turun namun dinetralkan oleh ion Na+ dan K+. 2. Oleh hemoglobin. Setidaknya 30% CO2 membentuk karbominohemoglobin Hb tambah CO2 menuju HbCO2. 3. Dengan pertukaran klorida. Setidaknya 65% CO2 diangkut dalam bentuk ion bikarbonat menurut reaksi CO2 tambah H2O menuju H2CO3. H2CO3 menuju H+ ditambah HCO3-. Dalam sel, H+ bersifat racun sehingga diikat oleh hemoglobin. Ion bikarbonat yang berada dalam sel darah merah kemudian keluar menuju plasma darah, bertukar dengan ion Cl-. 4. Karbon dioksida dilepaskan oleh darah dan berdifusi melalui alveolus menuju paru-paru. 5. Karbon dioksida keluar dari tubuh melalui ekspirasi. Energi pernapasan. Respirasi aerob adalah respirasi yang menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi dengan mengoksidasi zat-zat makanan menurut reaksi C6H12O6 tambah O2 menuju CO2 tambah H2O tambah ATP. Pada respirasi aerob, jumlah ATP yang dihasilkan adalah 38 ATP. Respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi. Pada respirasi anaerob, makanan tidak teroksidasi sempurna, membentuk asam laktat, dan jumlah ATP yang dihasilkan hanya 2 ATP. Asam laktat kemudian akan menumpuk pada otot sehingga menyebabkan kelelahan. Agar asam laktat dapat dioksidasi tubuh, maka tubuh melakukan reaksi dengan membuat nafas tersengal-sengal untuk mendapat lebih banyak oksigen. F. Gangguan pada sistem pernapasan. Beberapa gangguan dan kelainan yang dapat dialami sistem pernapasan antara lain. 1. Peradangan. Dapat disebabkan oleh virus, bakteri, dan gaya hidup yang buruk seperti merokok. 2. Asfiksi.
yaitu gangguan pengangkutan oksigen ke jaringan akibat tenggelam atau keracunan gas beracun. 3. Hipoksia atau adenoid, yaitu kegagalan metabolisme tubuh akibat kekurangan oksigen pada jaringan. 4. Asidosis, yaitu peningkatan kadar asam karbonat darah akibat keracunan CO2 dan CO yang menyebabkan turunnya pH darah. 5. Asma, yaitu penyempitan saluran pernafasan atau hipersensitivitas bronkiolus terhadap benda asing atau stimulan lain. Penyakit ini menyebabkan rasa sesak di dada, batuk-batuk, dan susah bernafas. 6. Emfisema, yaitu hilangnya elastisitas paru-paru dan dinding alveolus. 7. Tuberkulosis atau TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan munculnya tuberkel atau bintik-bintik di sekitar alveolus yang menyebabkan gangguan difusi oksigen. 8. Difteri disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtherial yang menyebabkan faringitis dan laringitis. 9. Pneumonia disebabkan oleh bakteri Diplococcus pneumoniae yang menyebabkan alveolus terisi cairan limfa. Cukup sekian dari saya. Ingat jangan lupa pakai masker dan jaga jarak saat berpergian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.